Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ragri Fabrubangun. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah komputerisasi akuntansi yang diampu oleh Bapak Taufik Hidayat. Nah, pada saat ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat aplikasi akuntansi Excel dengan beberapa formula rumus. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus punya aplikasi Excel dan membukanya. Kemudian membuat sheet, ya seperti di layar kita buat sheet akun. Nah, pada sheet akun ini kita buat judulnya itu adalah daftar akun. Kemudian di bawahnya kita buat check balance. Kemudian ada judulnya, itu ada judul kode, nama akun, jenis, saldo debit, dan saldo kredit. Nah, pada kode ini kita buat secara manual ya, kita ketik secara manual sesuai dengan kode instansi perusahaan tempat kita. Nah, jadi pada nama akun juga kita ketik secara manual ya, sesuai dengan akun-akun yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke sheet baru. Untuk membuat jenis ini, kita masuk ke sheet baru, kita buat namanya sheet jenis. Nah, pada sheet jenis ini kita buat judulnya ada jenis akun, kemudian ada posisi pada laporan, dan ada saldo normal. Pada jenis akun, posisi pada laporan, saldo normal ini juga kita ketik secara manual. Nah, ini ada aset, ada kas, ada bank, akun piutang, persediaan, aktiva lancar, aktiva tetap. Ya, ini semuanya kita ketik secara manual. Kemudian kita buat posisi pada laporannya sesuaikan dengan jenis akunnya, begitu juga dengan saldo normalnya kita sesuaikan dengan jenis akun. Nah, kita kembali ke akun. Di jenis ini, kita belum selesai. Nah, jadi jenis akun ini kita blok ya, kita blok sampai bawah. Kita buat dia ke name box. Ya, ini seperti ini, bisa dilihat di sini teman-teman. Name box jenis. Nah, jadi kalau kita buka ini ya, jenis ini. Nah, jadi ini sudah terblok ya pada jenis akun. Kemudian posisi pada laporan juga kita masukkan kepada name box. Seperti tadi kita buat namanya JPOS. Nah, ini. Begitu juga dengan saldo normal kita buat namanya JSN. Nah, jadi dia terblok. Ini gunanya untuk membantu kita dalam mengisi kolom-kolom pada akun nantinya. Nah, oke, ini kita bisa masuk kembali ke aset, kita buat data validasi. Ya, ini sehingga kita bisa dengan mudah memilih ya, kita sesuaikan misalnya aset dia masuk ke aset, kemudian asal lancar masuk ke aset, kita tinggal pilih misalnya kas di bank, langsung kita pilih, kita cari ya mana bank ini. Nah, ini kita memasukkannya melalui data validasi, melalui ini data, kemudian kita data validasi ya, data validasi, dan kita masukkan tadi name box jenis itu jenis, kita masukkan saja dia di jenis. Oke. Kemudian kita masuk ke KB. KB adalah kode bantu. Sini ada 4 ya. Kode bantu 1, ada kode bantu 2, ada kode bantu 3, dan kode bantu 4. Pada KB ini kita masukkan KB1, kita masukkan rumus seperti yang saya blok pada layar. Teman-teman bisa lihat ini adalah kombinasi rumus if dan or. Nah, jadi fungsinya ini untuk menyatukan antara kode, ini kode dan jenis. Kalau di 10000 temannya adalah aset. Nah, ini langsung otomatis. Kita tinggal blok aja terus ke bawah, kita blok nanti agar rumusnya bisa tersalin. Di KB2 kita buat rumus ini yang saya blok, rumus if. Kemudian di KB3 kita buat rumus kombinasi antara rumus if dan count if. Nah, pada kode 3 ini fungsinya adalah sebagai hider atau pemisah ya. Kalau misalnya di sini kita kosongkan asetnya, ini kita hapus, maka di sini otomatis itu asetnya kosong. Seperti itu teman-teman. Itu adalah fungsi dari kode bantu 3. Kemudian pada kode bantu 4 ini kita masukkan lagi rumus if error. Nih, if error
index match row. Kita kombinasi rumus ini. Nah, kemudian kode 4 ini kita copy, kita masukkan ke name box. Kita copy, kita masukkan ke name box dengan nama akun list. Ya, pakai ini. Seperti ini. Jadi membuat name box itu mudah, tinggal kita blok, kemudian kita klik di sini, kita buat namanya, lalu di enter. Kita masuk ke KB, kode bantu selanjutnya ya. Nah, pada di kode ini kita buat daftar customer dan daftar supplier. Jadi ini kita buat agar memudahkan pembantu piutang atau buku pembantu hutang yang menjelaskan transaksi yang dilakukan oleh customer dan supplier agar dia bisa masuk otomatis ke buku. Nah, jadi pertama kita buat judulnya itu daftar kode bantu, kemudian kita buat daftar customer, kita masukkan ke kode, keterangan, jenis, saldo awal, penambahan, pengurangan, saldo akhir. Nah, pada kode ini, kode kita masukkan secara manual. Paling bawah kita buat total ya. Kemudian keterangan juga kita masukkan secara manual. Dan di totalnya itu kita masukkan rumus konta. Konta ini agar menghitung berapa customer yang ada pada keterangan. Kemudian ini ada jenisnya, kita masukkan melalui data validasi. Data validasi karena ini hanya 2, utang dan piutang, jadi kita masuk ke data validasi. Itu kita ketik saja ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Maaf, ini kita ketik aja piutang dan utang. Piutang titik koma utang. Nanti pilihannya ada 2, yaitu piutang dan utang. Penambahan, ini penambahan. Oke, maaf, saldo awal. Nah, jadi ini karena di transaksi belum ada saldo awalnya, tidak tersedia. Jadi ini kosong. Nah, jadi kalau misalnya tersedia, kita tinggal masukkan saldo awalnya secara manual. Kemudian di terakhir itu kita masukkan rumus sum untuk menjumlahkan semua saldo awalnya. Penambahan juga kita masukkan secara manual sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dan pada terakhir ya, di total itu kita masukkan juga rumus sum. Pengurangan juga manual, di total juga kita masukkan rumus sum. Kemudian saldo akhirnya ini kita masukkan rumus if. Ini yang saya blok, rumus if. Ini agar menjumlahkan penambahan dan pengurangan. Nah, ini karena penambahannya 45 juta, pengurangan 45 juta, jadi saldo akhirnya itu 0. Sedangkan yang di bawahnya penambahannya itu 45 juta, pengurangannya tidak ada, maka saldonya tetap 45 juta. Dan di terakhir juga kita masukkan rumus sum. Begitu juga dengan supplier, sama persis seperti customer, hanya bedanya ini adalah customer piutang dan ini supplier adalah utang. Kemudian kita masuk ke kode bantu berikutnya. Kode bantu berikutnya ini kita buat 4 juga. Pada kode bantu yang pertama kita kombinasi rumus if, and, or. Oke. Ya, jadi ini untuk melihat apakah di sini ada customer. Seperti contohnya ini ada customernya. Ini, maka di sini juga otomatis ada customernya. Yang kosong di bawah juga seperti itu. Kemudian kita buat kode bantu yang kedua. Ini tinggal masukkan rumus if saja. Kita masukkan rumus if seperti yang saya blok pada layar. Kemudian yang ketiga kita masukkan juga kode bantu seperti rumus yang saya blok di layar. Kombinasi antara rumus if dan count if. Kemudian yang KB kode bantu 4 kita masukkan kombinasi rumus antara if error, index, match, dan row. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk ke jurnal. Kita membuat jurnal. Nah, pada jurnal ini yang pertama kali kita harus buat adalah nama instansi atau perusahaan di atas, kemudian keterangan di bawahnya. Ini adalah jurnal, jadi keterangannya jurnal transaksi dan waktu ya, atau tanggal.
Nah, di kolom tanggal ini kita masukkan secara otomatis. Kita ketik secara otomatis. Ini kita ketik secara otomatis. Kemudian nomor bukti ini juga kita ketik secara otomatis terus sampai yang dibutuhkan. Kemudian keterangan transaksi juga kita ketik secara otomatis sesuai dengan transaksi yang terjadi. Ya, supplier ini kita masukkan data validasi ya teman-teman. Nah, ini ada customer 2 dari yang kode bantu sebelumnya. Caranya data validasi, kemudian kita masukkan list, kita KB list, kode bantu list. Jadi nanti di sini tersedia, kita masukkan hanya apabila ada terjadi transaksi supplier dan customer ya. Ini kosong, berarti dia bukan transaksi supplier atau customer. Kemudian di akun debit itu kita masukkan juga data validasi. Data validasi pada name box AKKB, akun KB yang di sini tadi. Akun KB yang ini kita tadi sudah masukkan ke name box. Begitu juga akun kredit, kita data validasi juga. Ini agar kita tahu dari transaksi yang terjadi, kode dan akun apa yang terlibat. Kemudian ini jumlahnya kita isi secara manual dulu. Kemudian di bawah pada total ya, pada total akun debit ini kita masukkan rumus subtotal agar kita tahu berapa transaksi yang terjadi. Begitu juga pada akun kredit, dan pada ini kita masuk juga rumus subtotal agar kita tahu jumlah daripada saldo kita. Berikutnya kita buat KB berikut ya, KB1, KB2, KB3 sampai KB7. KB adalah kode bantu. Pada KB1 kita buat rumus if dan countif, kita kombinasi ya teman-teman, seperti yang saya blok pada layar. KB2 juga kita buat rumus seperti yang saya blok pada layar. Nanti semuanya KB kode bantu ini ada fungsinya. Begitu juga dengan KB3, kita buat rumus kombinasi antara rumus if dan countif. Kemudian KB4 ini juga kita masukkan seperti yang saya blok di layar, ada kombinasi if error, and, or, index, match ya, index, match, index lagi, match lagi, index, match. Pada KB5 juga kita masukkan rumus ya, seperti yang saya blok, ini ada if dan or dan countif. KB6 juga kita masukkan rumus if error, if, or, index, match, index, match ya, seperti yang saya blok ini. Teman-teman tinggal salin, kemudian masukkan ke KB6. Di KB7 kita buat rumus if error, if, or ya, sama seperti KB6. Nah, jadi ini kita tinggal copy aja ke bawah, copy ke bawah. Nanti semua kolomnya ini memuat rumus. Kemudian kita masuk kepada buku besar ya, sama seperti yang tadi, kita buat nama instansi, kemudian ada keterangan dan waktu, kemudian kita buat akun dan tipe akun. Nah, pada akun ini kita buat data validasi lagi. Maaf. Baik. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih ya, misalnya ini hasil lancar, hasil lancarnya tidak ada, berarti ini juga otomatis tidak ada. Dan misalnya kita pilih perlengkapan toko, nah jadi dari jurnal kita perlengkapan tokonya ada, maka ada.
Di tanggal ini kita masukkan rumus. Ini rumus if error index, kombinasi antara if error index, match, dan draw. Kemudian di nomor bukti ini kita masukkan juga rumus sama seperti tanggal. Di keterangan kita masukkan sama seperti keterangan, bedanya ini di sini JU tanggal, ya ini dari namebox. Kemudian di sini JU nomor, ini JU keterangan. Debitnya JU debit. Oke, maaf. Di debit ini beda ya rumusnya daripada yang sebelumnya, yang bisa dilihat sendiri. Yang saya blok. Kemudian di kredit, ini JU kredit, ini sama seperti di debit. Kemudian pada saldo, ini rumusnya kombinasi antara if index, bisa teman-teman lihat ya pada layar. Nah, jadi apabila kita pada saldo awal kita buat rumus seperti di layar juga, kombinasi antara begitu banyak rumus ya, ada if, index, match, yang bisa teman-teman lihat pada layar. Dan di saldo akhir kita buat rumus ini yang saya blok, if, index, match, kombinasi antara itu index, if, index, match, dan sum. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di akun ya, kita buka aset, nanti dia otomatis, jadi karena asetnya tidak ada, otomatis tidak ada, aset lancar tidak ada, kas usaha, teman-teman bisa lihat sendiri ya, dan bisa coba. Kemudian ada kas pada bank ABC, tidak ada. Piutang usaha, ada piutangnya. Sewa ruko dibayar di muka. Ini memudahkan kita untuk memilih mungkin apa yang kita butuhkan, misalnya beban angkut keluar. Nah, ini ada beban angkut keluar beserta dengan tanggal, nomor buktinya, keterangannya, debit, kredit, dan saldo. Kemudian kita masuk kepada buku pembantu. Ya, kita buat sama seperti tadi, ada instansi, kemudian di bawahnya ada keterangannya, ada keterangan, ada tanggal ya. Jadi buku pembantu ini digunakan untuk memantau secara rinci transaksi dan saldo piutang atau hutang berdasarkan masing-masing kode bantu. Nah, jadi ini kita buat di bawahnya ada kode bantu. Kita klik secara manual kode bantu, jenis, saldo awal, saldo akhir, tanggal, nomor bukti, keterangan debit, kredit, saldo, judul besarnya kita ketik secara manual. Nah, pada customer 1 ini kita buat data validasi juga ya teman-teman. Data validasi KB list. Ini kita buat rumus yang saya blok, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian di saldo awal ini kita juga buat rumus yang saya blok juga, rumus kombinasi sama seperti tadi, tidak jauh dari if, index, match. Ya, begitu juga dengan saldo akhirnya. Kita buat juga rumus. Ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Di tanggal kita buat juga rumus kombinasi if, error, index, match. Teman-teman bisa lihat di layar. Di nomor bukti sama ya, kita tinggal ubah ini boxnya. Kalau di tanggal JU tanggal, kalau di nomor JU nomor, kalau di keterangan JU keterangan, debit dan kredit kita masukkan rumus sama seperti buku besar yang sebelumnya. Baik teman-teman, kalau misalnya ini kita pilih di customer 2, itu akan berpindah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Customer 3, supplier 1, oke, kita bisa lihat ya, dan supplier 2.
Soalnya kita akan masuk ke dalam bukti. Nah, bukti ini berfungsi sebagai daftar transaksi terstruktur ya, hasil dari sheet jurnal. Oke, seperti yang tadi. Oke, maaf ini lupa motifnya. Kita ketik terlebih dahulu. Ini kita buat tanggal ya. Periode Maret 2023. Nah, jadi pada ini nomor bukti ini kita klik secara manual, tanggal transaksinya juga kita klik secara manual, total debitnya kita klik secara manual, total kreditnya kita klik secara manual. Ini kita klik juga secara manual. Pada tanggal transaksi ini kita masukkan data validasi seperti yang tadi ya, CU tanggal. Kemudian di debit kita masukkan juga rumus sum. Di kredit juga kita masukkan rumus sum. Oke, transaksinya ini kita klik secara manual. Pada keterangan ini kita masukkan rumus lagi. Rumus kombinasi antara if error, index, dan match. Tidak jauh dari yang tadi. Untuk agar rumusnya itu berfungsi terus ke bawah, kita tinggal copy ya teman-teman. Tinggal copy. Oke, kode bantunya kita masukkan juga rumus yang saya blok di layar, teman-teman bisa lihat. Kemudian akun debit kita masukkan juga rumus seperti yang saya blok di layar. Akun kredit, Oke, di akun kredit juga kita masukkan rumus seperti yang saya blok di layar ini. Kemudian jumlah kita masukkan juga rumus if error, index, CU jumlah dari name box, kemudian match. Baik teman-teman, kemudian paling bawah dari bukti ini kita buat ini ya, tempat untuk pendatangan agar bisa dipertanggungjawabkan. Bukti ini bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang membuat, siapa yang memeriksa, siapa yang mengetahui. Kemudian kita lanjut kepada neraca lajur. Oke, yang pertama kita buat nama, instansi, keterangan, kemudian ada tanggal. Nah, ini pada kode kita masukkan rumus ini. Tinggal diblok terus ke bawah, nanti kodenya otomatis. Kemudian pada nama akun ini kita juga masukkan rumus. Debit juga masukkan rumus seperti yang saya blok pada layar. Kredit juga dimasukkan rumus pada yang saya blok di layar. Sum juga dimasukkan ke rumus. Ini pergerakan pada debit dimasukkan juga ke rumus. Begitu dengan kredit dimasukkan ke rumus. Begitu juga dengan saldo akhir, laba rugi, dan neraca. Semuanya dimasukkan ke rumus. Ini berfungsi agar dia otomatis. Ini tadi kan kita sudah buat CUDB, inbox CUDB. Kita coba kembali CUDB. Nah, ini adalah inbox CUDB yang berasal dari jurnal. Baiklah teman-teman, pada di akhir ya, pada totalnya ini kita buat rumus juga. Di saldo awal kita tinggal sum aja kolom yang dibutuhkan. Begitu juga dengan seterusnya ya. Nah, bisa kita lihat ini balance. Oke, balance di sini 245.550.000. Begitu juga dengan kreditnya. Jadi balance.
Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Seperti yang sudah-sudah, buat nama instansi, keterangan, dan tanggal. Kemudian kita ketik secara manual kode, nama akun, dan saldo. Pendapatan kita ketik secara manual. Oke, ini bertiga. Kita ketik rumus ini. Teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, kemudian ini juga kita buat kode ya. Ini bertiga. Ini. Oke. Untuk memasukkan nama akunnya secara otomatis, karena kita tadi sudah buat name box dengan angka nama. Kemudian di saldo ini kita masukkan rumus ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar yang saya blok. Kita masukkan rumusnya. Sehingga di total kita masukkan dulu rumusnya sum ya, rumus sum untuk menjumlahkan 90 dan minus 450.000. Kemudian biaya atas pendapatan sama ya seperti rumus pada atas. Ini juga sama seperti rumus di atasnya. Ini juga sama. Ini juga sama seperti rumus di atas. Ini juga sama. Sum ya. Kalau dia penjumlahan itu sum. Nah, jadi laba bersihnya kita masukkan saja di D24 ini. Kita tambahkan dengan D27. Oke, ini tidak ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ya. Kita ketik instansi, keterangan, dan tanggal. Kita ketik modal awal, laba bersih, dan price. Kemudian kita ketik modal akhir di terakhir. Modal awal ini kita masukkan rumus NRL 24. Ini diambil dari neraca lajur. Dan ini NRL 35, diambil dari neraca lajur juga. Begitu juga dengan price. Price-nya tidak ada. Jadi pada modal akhir kita tinggal jumlahkan. Ini bertiga, 1, 2, 3. Jadi laporan perubahan modalnya itu dari 150 juta menjadi 180.550.000 rupiah. Oke, terakhir kita masuk ke neraca. Seperti biasa, masukkan instansi, keterangan, dan waktu. Kita ketik kode, nama akun, saldo awal, periode berjalan, saldo akhir secara manual. Kemudian begitu juga dengan aset dan aset lancar secara manual. Ini kodenya kita buat rumus seperti yang saya blok, teman-teman bisa lihat. Kemudian pada aset kita masukkan juga rumus. Ini saya blok. Oke. Kemudian di saldo awal kita masukkan rumus. Teman-teman bisa lihat pada layar ya. Ini kombinasi rumus. Jadi yang paling sering kita gunakan di sini adalah if, error, match, kemudian sum, ada index, if, if, konta. Ya, kemudian pada periode berjalan kita masukkan rumus ini. Teman-teman bisa lihat sendiri rumus yang saya blok. Kemudian di saldo akhir juga kita masukkan rumus if, error. Di total ini kita tinggal sum ini dari atasnya. Kemudian ini juga sama seperti rumus yang tadi. Teman-teman bisa lihat terus ke bawah. Kemudian nanti paling bawah itu untuk memastikan apakah saldo kita balance. Jadi kita buat ya F23 sama dengan ini, sama dengan ini. Sama ya teman-teman, balance ya. Ini juga sama dengan ini. Oke, jadi balance. Baiklah teman-teman, sekian
dari penjelasan aplikasi akuntansi Excel yang bisa saya berikan kepada teman-teman, kepada penonton. Apabila ada kesalahan saya dalam cara menyampaikan, mungkin ada salah rumus atau salah pengucapan kata, teman-teman bisa komen di bawah agar penonton yang lain bisa tahu, agar kita jangan sama-sama salah. Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman yang mau menonton dari awal sampai akhir. Akhir kata, ini saya Ragriva. Thanks for watching.